Halo semuanya, perkenalkan aku Junid Berputar dengan NPM 2412011178 dan di sini aku akan menjelaskan mengenai pengertian perjanjian, pengertian perikatan, pengertian wan prestasi, pengertian melawan hukum, pengertian selanjutnya ada pengertian overmatch dan ada asas perikatan serta pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai pengertian perjanjian. Pengertian perjanjian itu adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian sebagai suatu kontrak adalah perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang melaksanakannya, akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang kedua itu adalah pengertian perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana satu orang atau satu pihak kreditur berhak menuntut sesuatu dari pihak lain yaitu debitur, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan ini bersifat timbal balik, terjadi dalam lapangan harta kekayaan, dan kewajiban pemenuhannya dapat ditegakkan melalui bantuan hukum. Perikatan dapat lahir dari sebuah perjanjian atau dari undang-undang. Nah, yang kemudian itu ada pengertian wan prestasi. Wan prestasi itu adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun yang timbul karena undang-undang. Berdasarkan isi pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wan prestasi, yaitu adanya perjanjian, yang kedua adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan yang ketiga adalah telah dinyatakannya lalai namun tetapi tidak melaksanakan isi perjanjian. Yang kemudian itu adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau PMH adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Definisi ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya. Unsurnya meliputi melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan. Yang selanjutnya itu adalah pengertian overmatch. Overmatch adalah istilah hukum yang berarti keadaan memaksa atau keadaan kahar, yaitu suatu kondisi di luar kendali manusia yang membuat seseorang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan perbuatan lain. Keadaan ini bisa terjadi karena adanya gempa bumi atau badai, atau karena faktor non-alam, huru-hara atau pemukulan umum yang bisa menghalangi pelaksanaan suatu perjanjian atau bahkan menjadi adanya penghapusan pidana menurut pasal 48 KUHP. Kemudian adalah asas-asas perikatan. Yang pertama itu adalah asas konsensualisme. Nah, asas konsensualisme ini adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal pokok yang dapat perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme ini tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata. Yang kedua itu adalah asas kebebasan berkontrak. Nah, asas kebebasan berkontrak ini adalah semua persetujuan atau perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, asas yang ketiga itu adalah asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda ini adalah prinsip dasar dalam sistem hukum civil law yang dalam perkembangannya diadaptasi dalam hukum internasional. Ini adalah menyangkut kesepakatan. Yang kemudian itu adalah asas itikat baik. Asas itikat baik itu bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud atau itikat yang baik. Yang kelima itu adalah asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perorangan saja. Nah, yang terakhir itu adalah materi pasal 1320 KUHP. Nah, 1320 KUH Perdata, KUH Perdata itu mengatur tentang adanya
perjanjian. Pada dasarnya, pasal 1320 KUH Perdata ini mengatur syarat sah perjanjian yang berbunyi sebagai berikut. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga itu adalah suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat itu adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, 1320 KUH Perdata ini adalah mengatur mengenai syarat sah perjanjian tersebut. Jadi, syarat sah perjanjian dalam hukum perdata itu harus memenuhi 4 syarat yang ada dalam 1320 KUH Perdata ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan. Demikian saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.